Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita sudah tiba pada Kolose pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Kolose pasal pertama sampai pasal yang keempat. Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kolose karena mereka sedang terjatuh ke dalam ajaran-ajaran palsu dan ajaran sesat yang dapat mengancam iman, serta tekanan-tekanan budaya menimbulkan tantangan bagi anggota gereja dewasa ini. Namun saya ingin menyampaikan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berikan tema pembacaan firman Tuhan hari ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat di atas menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu studi, hidup dalam berkeluarga, dalam ibadah, dan banyak hal. Bukan hidup dengan keluh kesah, tidak menggerutu atau persungutan. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan. Mungkin mulai gaji, mungkin si bos yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya, kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita dengan bersungut-sungut. Begitu juga dalam hal pelayanan. Kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja, tidak bersemangat. Sesungguhnya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya, bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Renungkanlah, kalau dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Bila kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan bisa maksimal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah kita melayani Dia dengan sepenuh hati? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup. Atau kita merasa sudah cukup rajin, sudah cukup setia dalam melayani Tuhan. Karena yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita, kesepenuhhatian kita ketika melayani Dia. Itulah yang dikenan Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Contohnya Kaleb mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, meski perlu waktu selama 45 tahun. Saudara, kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi, dan saat menantikan Tuhan, itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.